Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu lagi dengan saya. Sekarang saya akan update kandang leopard gecko. Seperti yang kalian lihat, kandangnya ini udah jauh beda banget ya teman-teman. Sekarang sudah pakai substrat, terus hiding cave juga sudah diganti, yang jadi lebih natural ya terlihatnya. Eh, Kenapa pakai substrat? Emang nggak terlalu lembab atau gimana? Nah, jadi substrat yang saya pakai ini dia itu adalah campuran campuran substrat khusus untuk kaktus atau sukulen. Nah, substrat ini dia nggak akan menyimpan air. Jadi biasanya sih seminggu sekali saya semprot di hari Minggu. Kayak di humid hide-nya itu tuh kalau kalian lihat tuh dalamnya banyak sphagnum moss. Itu humid hide dia, jadi kalau dia mau shading dia akan masuk ke situ dan dia akan tidur di situ. Ini kayak gini, ini udah mulai mau shading nih, warnanya udah mulai pudar ya, udah mulai ada agak keputih-putihan gitu. Dia akan lebih sering masuk ke situ. Nah, sedangkan yang ini hiding cave itu bawahnya ada heat mat-nya, jadi dalam tuh hangat. Kebetulan ini kemarin hari Minggu baru saya semprot, jadi ini agak lembab ya. Nih, kalau kalian mau lihat nih, 71%. Nah itu dia akan turun dalam sehari ataupun 2 hari. Jadi nggak masalah untuk leopard gecko-nya. Dan kalau kalian lihat dari dekat, substratnya itu baru mana saya semprot tuh udah mulai kering lagi. Kenapa saya setup kayak gini, nggak cuma pakai tisu aja? Sebenarnya selain memperindah kayak di alamnya natural, ini juga menambah bahasanya tuh membuat si leopard gecko itu lebih nyaman istilahnya. Dia ada sesuatu yang bisa dia gali dan sesuatu yang bisa dia grab gitu, bisa dia pegang. Beda dengan tisu ya ataupun koran. Kalau tisu sama koran biasanya dia leopard gecko itu nggak bisa menggali. Setelah saya pakai setup ini, ternyata si leopard gecko itu suka menggali di sekitar sini nih. Ini udah saya tutup lagi. Ini tadi bolong, dia gali. Terus di belakang juga kan ada cekungan tuh, habis dia gali juga. Jadi ternyata saya juga baru tahu kalau leopard gecko itu suka menggali-gali. Dan selama ini setelah saya pakai setup ini beberapa bulan, si leopard gecko saya terlihat baik-baik saja gitu, tidak ada kendala apapun. Shading juga lancar, makan lancar. Cuman emang sekarang dia makan udah nggak 2 hari sekali teman-teman, dia udah mulai 3 hari sekali karena udah mulai bosen kali ya. Tapi kan emang kalau reptil tuh kayak gitu rata-rata sih. Tuh dia masuk tuh ke worm hide dia. Nah, di dalam substrat ini sebenarnya ada isopodanya teman-teman. Isopoda itu kan binatang tropis ya. Dia serangga tropis dan dia sukanya lembab, kalau enggak dia akan mati. Jadi kenapa saya semprot seminggu sekali itu sebenarnya biar isopodanya itu hidup, springtailnya juga hidup. Dan kalau kalian lihat tuh di bawah water di sini, ini tuh lebih lembab, dia lebih lembab, lalu di bawah situ juga lebih lembab. Nah, jadi kalau isopodanya itu lagi dalam proses misalnya dia ngapa-ngapain, dia akan masuk ke situ, dia akan melindungi diri dan merehidrasi diri di tempat lembab. Nah, kalau kalian lihat nih, kalau leopard gecko saya itu selalu pupnya di sini. Lihat tuh, ini ada pupnya, ini baru. Nah, terus itu ada pup di belakang, itu udah mulai kering dan dimakan-makanin gitu sama isopodanya. Nggak kelihatan ya, susah. Dan setup ini ternyata awalnya saya juga ragu karena takutnya isopodanya kan mati ya. Setelah saya baca lagi, saya nonton video dari orang luar juga, cukup efektif ternyata. Jadi harus menyiapkan satu tempat di mana isopoda itu bisa melindungi dirinya. Ini sebenarnya nggak pakai lampu ya teman-teman, ini lampu saya minjem dari kandang Panana, jadi lebih terang aja kalau di video.
mungkin itu aja sih eh, update dari kandangnya si leopard gecko ya. Leopard gecko itu nggak butuh gede-gede banget sebenarnya kandangnya, karena dia bukan tipe reptil yang bisa dibilang aktif sih. Aktif kayak crocodile skink tuh larinya lebih cepat ya dari leopard gecko. Jadi kalau misalnya leopard gecko itu ditaruh kandang yang lebih besar juga sebenarnya nggak, ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau misal cuma satu gitu, menurut saya dia akan agak sulit untuk menemukan apa ya, menemukan tempat hidingnya. Lalu dia mungkin juga bisa stres karena tempatnya terlalu besar. Kalau crocodile skink itu emang dia butuh tempat yang agak luas dibanding leopard gecko, karena dia emang larinya kenceng kalau lagi kaget. Dan saya kan setupnya crocodile skink saya untuk berdua nih kan, sebelahnya crocodile skink nih. Nah untuk berdua, jadi kalau 60 cm kayak gini tuh cukup. Kalau untuk satu aja leopard gecko, kalau untuk satu ini cukup nih. Dan kemungkinan akan saya belikan betina ya, supaya dia bisa bertelur juga. Crocodile skink saya sih belum ada update apa-apa untuk telur, dia masih seperti biasanya. Dan leopard gecko itu emang asik banget sih. Ya sekian dari saya, mungkin itu aja ya teman-teman, update dari kandang leopard gecko saya. Mungkin ada yang berpikir kalau leopard gecko lebih baik di substrat dolomit ataupun apa namanya, tisu ataupun koran ya. Cuman saya pakai setup ini dia nggak ada masalah sama sekali teman-teman, dan nggak ada tanda-tanda dimana dia sakit ya. Malahan dia seperti lebih banyak mengeksplor, dia bisa mencoba hal-hal baru dengan setup seperti ini. Ya sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian ingin menunggu video selanjutnya, silakan tekan tombol loncengnya. Ya, terima kasih, bye bye.